bos. Sorry, sir. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Isak Hidarian. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Hari itu seorang pria tajir dan juga tampan bernama Agam sedang menikmati indah pemandangan kota di Georgia. Saat itu sopir taksi menceritakan keadaan kota Georgia yang aman dan damai karena tingkat kejahatan di Georgia ini sangatlah minim. Hari itu Agam pergi ke sebuah perusahaan besar. Yang masuk ke perusahaan tersebut ia bertemu dengan seorang pria yang akan melakukan sebuah interview pekerjaan. Saat itu ia bertanya kepada Agam, apa Agam mau menginterview juga? Tak berselang lama seorang wanita datang memanggil Agam untuk masuk ke ruangan. Di ruangan tersebut terlihat para petinggi yang sedang asik menonton pertandingan bola antara Persibaya melawan Arema. Mereka terlihat sangat menikmati sebuah pertandingan tersebut. Hingga pada saat Agam pun datang, mereka tak menghiraukan Agam dan mengira kalau si Agam ini adalah seorang pengangguran yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan mereka. Kemudian salah satu petinggi perusahaan tersebut memberikan beberapa pertanyaan dasar untuk si Agam. Sebelum menjawabnya, si Agam ini malah memindahkan saluran bola ke saluran berita. Hal ini kemudian membuat para direktur perusahaan tersebut jadi jengkel dengan sikap Agam yang tak sopan. Tak berselang lama, seorang pria bernama Rahul datang. Nah, si Rahul ini ternyata asisten si Agam. Rahul kemudian menceritakan jati diri Agam yang sebenarnya. Ia berkata bahwa Agam merupakan seorang pemilik sekaligus CEO perusahaan besar di Amerika dan termasuk daftar orang terkaya di dunia, dan kedatangan ke sana alih perusahaan yang sedang bangkrut tersebut. Hal itu seketika membuat para petinggi perusahaan tersebut langsung terkejut dan meminta maaf pada Agam. Meski begitu, Agam tetap rendah hati dan tak sombong sehingga tidak banyak yang tahu soal kehidupan pribadinya. Akan tetapi saat itu, seorang jurnalis bernama Kavia, ia mengetahui bahwa Agam seorang miliarder telah membeli sebuah perusahaan yang hampir bangkrut. Lumayan juga nih berita ungkap Kavia, karena itu yang memang kerjaan si Kavia mencari tahu berita-berita hot untuk ia terbitkan di media massa perusahaannya. Hal itu membuat Kavia penasaran kepada Agam, siapa Agam dan apa alasan Agam mau membeli perusahaan yang sudah mau bangkrut. Esoknya si Kavia pergi menemui Agam untuk diwawancara, akan tetapi tak banyak waktu Agam punya untuk wawancara tersebut. Ya namanya juga pengusaha pasti sibuk guys. Bahkan saat ditanya oleh Kavia, si Agam ini hanya menjawab seperlunya saja, karena Agam juga sangat menghargai privasinya. Hal itu ia lakukan untuk menghindari fitnah-fitnah julid dari mulut tetangga, karena hal itu membuat Kavia kecewa. Kavia tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Agam. Aduh, gak bisa dapat duit gua kalau begini caranya, ungkap si Kavia. Keesokan harinya, si Kavia ini yang tengah turu atau tidur, ia dibangunkan oleh suara HP-nya. Saat itu seorang pria misterius berkata bahwa ia tahu banyak tentang Agam, bahkan ia bercerita tentang orang tua Agam saat mereka masih miskin dan tinggal di India. Mendengar berita tersebut membuat Kavia terkejut dan sekaligus sangat bahagia. Bahkan ia punya berita hot untuk diterbitkan di media massa milik perusahaannya. Kemudian Kavia pun langsung menulis sebuah email dan menceritakan semua yang ia dengar dari pria yang menelponnya. Lalu Kavia mengirimkan email tersebut untuk Agam. Setelah membaca isi email tersebut, Agam yang mendapat email tersebut sangat kaget mengetahui kisah kelam keluarganya. Hal itu tentu saja membuat Agam sedih, karena memang ia tak banyak tahu tentang kisah kehidupan ayahnya. Akan tetapi Rahul meminta agar Agam tak usah memperdulikan berita tersebut karena mungkin saja itu hanya sebuah hoaks. Keesokan harinya Kavia datang untuk menemui Agam. Saat itu Kavia berkata bahwa di balik sukses yang Agam capai saat ini, banyak tersimpan sebuah keburukan dan kebusukan yang dilakukan oleh ayah Agam pada masa lalunya. Sementara itu di lain sisi, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis cantik dan juga pintar bernama Loveland. Si Loveland berprofesi sebagai seorang guru di sekolah sederhana yang dibangun oleh kakeknya. Saat itu ia melanjutkan perjuangan kakeknya untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Loveland yang kini yatim piatu karena orang tuanya sudah lama meninggal ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Loveland tinggal bersama neneknya di rumah yang sederhana juga.
Itu terjadi karena sebuah hutang masa lalu dan ayah Agam terlibat di dalamnya. Sementara itu Agam terus terbayang dengan ucapan si Kavya tentang keburukan ayahnya. Rahul coba menasihati Agam agar Agam tak terlalu memperdulikan berita tersebut. Hal itu terus menghantui pikiran Agam, karena hal itu Agam bersama Rahul memutuskan untuk terbang ke India dan mencari tahu kebenaran tentang berita tersebut. Singkat cerita, Agam telah sampai di India dan ia tinggal di sebuah apartemen yang mewah. Di sisi lain, terlihat Loveland yang merupakan seorang guru sekaligus pengelola sederhana sedang dilanda kesulitan ekonomi. Bahkan ia juga kesulitan mendapatkan guru tambahan untuk mengajar di sekolah miliknya. Namun hari itu seorang petugas PLN datang menemui Loveland. Ia mengancam akan mematikan listrik ke sekolah tersebut karena sudah berbulan-bulan nunggak dan tak pernah membayar sebuah tagihan. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Arjun yang merupakan anak dari seorang pengusaha terkenal. Si Arjun ini bercita-cita untuk menjadi seorang musisi terkenal, namun hal itu tak mendapatkan sambutan baik dari seorang ayah tercintanya. Ia tak suka jika Arjun jadi musisi karena menurutnya itu sama sekali tak berguna. Mending kamu melanjutkan perusahaan bapak aja nak, ungkap ayahnya si Arjun. Ia juga berkata bahwa ayahnya telah menjodohkan Arjun dengan seorang wanita, anak dari teman yang seorang pengusaha juga yang bernama Sonia. Dan hari ini ia akan datang ke sini menemui Arjun. Saat itu pembantu Arjun datang dan memberitahu bahwa ada seorang wanita yang ingin menemuinya. Mendengar hal tersebut, ayah Arjun pun meminta Arjun menemuinya. Karena ia berpikir itu adalah putri dari temannya yang akan ia jodohkan dengan Arjun. Nemu, ternyata itu adalah Loveland. Melihat kecantikan Loveland membuat Arjun langsung jatuh cinta. Loveland kemudian memperkenalkan dirinya. Dan maksud kedatangannya ke sini yaitu untuk meminta donasi untuk kebutuhan sekolah. Arjun yang memang sudah jatuh cinta kepada Loveland, tanpa berpikir panjang ia pun pergi menemui ayah dan memberitahu semua itu kepada ayahnya. Mendengar hal tersebut dengan senang hati ayah memberikan selembar cek karena ayahnya kira itu adalah wanita yang akan menjadi istri Arjun. Namun tak berselang lama seorang wanita cantik juga seksoi datang dan wanita itu adalah Sonia, seorang wanita yang akan dijodohkan dengan Arjun. Kedatangan Sonia kemudian membuat ayah Arjun kaget. Lah ini Sonia baru datang. Terus yang tadi Arjun maksud itu siapa ya? Ungkap ayah Arjun. Ia kemudian pergi menemui Arjun dan menemui Arjun sedang ngobrol dengan Loveland. Ayah Arjun yang mengetahui hal tersebut, ia pun mengambil kembali cek tersebut dari Loveland. Tak hanya itu juga menghina dan merendahkan Loveland. Hal itu membuat Loveland merasa sakit hati dan pergi dari rumah Arjun. Keesokan harinya, terlihat Agam dengan penampilan yang mencerminkan seorang miliarder. Ia pergi ke sekolah tempat Loveland mengajar. Loveland yang melihat kehadiran Agam, ia berpikir bahwa kedatangan Agam itu untuk melamar sebagai seorang guru di sekolahnya. Bahkan Loveland langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada Agam. Mendengar hal tersebut membuat Agam bingung, akan tetapi Agam malah terpesona dengan si Loveland dan jatuh cinta pada Loveland. Repot kalau gini mah. Saat akan pulang, Loveland berkata bahwa jika Agam minat, ia bisa menyiapkan dirinya dan datang ke sini besok. Dan Loveland berkata bahwa ia akan memberi gaji kepada Agam sebesar 1 juta per bulan. Agam pun menyetujuinya. Namun hal itu ia lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan cinta si Loveland. Hal itu membuat si Rahul heran kepada Agam yang malah memilih menjadi seorang guru, bukannya mencari tahu kebenaran tentang masa kelam ayahnya. Agam kemudian menceritakan semuanya kepada Rahul yang membuat Rahul sadar kenapa Agam mau berpura-pura miskin dan menyembunyikan status kemiliarderannya. Kemudian Agam pun merubah penampilannya menjadi lebih sederhana agar tak satu pun orang yang mengetahui identitas aslinya. Keesokan harinya Agam pergi ke sekolah. Saat itu Loveland terus memperhatikan Agam yang terlihat sangat kaku dan grogi dengan anak-anak. Karena ini semua adalah pertama kali Agam menjadi seorang guru. Karena hal tersebut membuat Agam tersadar bahwa untuk menjadi guru tak segampang yang ia pikirkan. Karena itu Agam kemudian mulai mempersiapkan diri dan terus belajar untuk mengasah dirinya supaya lancar dan bisa mendalami perannya sebagai seorang guru. Hingga pada akhirnya Agam pun berhasil membuat Loveland kagum dengan cara Agam memberikan misteri juga mengajari anak-anak. Karena hal tersebut membuat hubungan Loveland dan Agam semakin dekat. Hari itu Agam pergi menemani Loveland untuk menemui seorang wanita yang mau memberikan donasi untuk sekolah Loveland. Hal itu membuat Loveland sangat senang karena jika wanita itu berdonasi maka ia akan bisa membangun kembali sekolahnya dan membayar utangnya kepada PLN. Akan tetapi semua harapan Loveland itu tak seperti apa yang ia harapkan. Wanita tersebut malah menceramahi Loveland.
seakan merendahkan Luplen dan menjatuhkan harga diri Luplen, yang membuat Luplen sakit hati. Agam yang mendengar hal tersebut, ia menceramahi balik wanita sombong itu hingga membuat wanita itu malu dan diam tak berdaya. Ia pun kemudian langsung pergi meninggalkan mereka. Saat dalam perjalanan pulang, Luplen terus teringat dengan perkataan wanita tadi yang membuatnya sedih. Di saat yang bersamaan ada sebuah mobil mengikuti mereka. Ternyata itu adalah mobil milik Agam yang dikendarai oleh Rahul. Rahul memberikan sebuah kode agar Rahul pergi aja karena Agam akan berjalan menemani Luplen. Singkat cerita, Luplen pun sampai di rumahnya. Saat itu Luplen mendapatkan ceramah dari neneknya dan menyinggung Luplen yang belum juga menikah. Karena kini kondisi nenek sudah tua dan tak tahu kapan malaikat Israel akan menjemput sang nenek tercinta. Ia sangat ingin melihat Luplen menikah sebelum ia meninggal. Tak berselang lama, Agam datang sambil membawakan oleh-oleh untuk nenek dan juga Luplen. Hal itu membuat nenek sangat senang dan ia berpikir bahwa si Agam ini pacar Luplen. Karena sudah bertahun-tahun, akhirnya ada juga pria yang datang ke rumahnya. Keesokan harinya saat mereka keluar dari sekolahan dan hendak pulang di saat yang bersamaan Arjun datang. Saat itu Arjun meminta maaf atas perlakuan ayahnya waktu itu. Kemudian Arjun mengundang Luplen bisa datang ke acara konsernya besok malam. Dan ia berjanji akan menyumbang semua hasil konsernya nanti untuk sekolah Luplen. Hal itu tentu saja membuat Luplen sangat senang. Singkat cerita, Luplen bersama Agam pun pergi ke acara konsernya si Arjun yang diadakan di sebuah gedung. Namun sesampainya mereka di sana ternyata tak ada seorang pun yang datang ke konser tersebut. Hal itu membuat Luplen sedih dan terlihat kecewa. Begitu juga dengan Arjun. Agam yang melihat hal tersebut kemudian membuat sebuah rencana. Di menara diam-diam Agam menelpon Rahul dan memerintahkannya untuk membeli semua tiket konser si Arjun dan menyewa orang-orang agar mereka datang ke konser Arjun. Rahul kemudian membagikan tiket itu kepada orang-orang yang ia temui, bahkan ia memberikan uang jajan kepada orang tersebut. Hingga akhirnya gedung tersebut pun akhirnya mulai dipenuhi oleh para penonton bayaran yang disewa oleh Agam. Tanpa mereka semua ketahui dan konser pun berlangsung dengan sangat meriah. Setelah acara selesai, Arjun memberikan uang konsernya itu kepada Luplen. Sonia yang melihat hal itu sangat kesal dan memarahi Arjun. Akan tetapi si Arjun ini tak terlalu memperdulikan Sonia karena ia akan melakukan apapun sesuai keinginannya tanpa ada yang bisa mencegahnya. Beberapa hari kemudian Arjun yang menelpon Luplen dan mengundang Luplen agar bisa menghadiri acara ulang tahunnya nanti malam. Dan secara kebetulan ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Luplen juga. Arjun kemudian mengajak Luplen merayakan hari ulang tahunnya bersama-sama. Tak berselang lama seorang kurir datang ke rumah Luplen memberikan sebuah bunga yang Luplen kira itu pasti bunga dari Arjun. Singkat cerita, malam itu Luplen datang ke acara ulang tahun Arjun bersama Agam, akan tetapi sesampainya di sana ia bertemu dengan Sonia. Saat itu Sonia langsung menghina Luplen yang tak pantas untuk datang di acara ini, mengingat dirinya hanyalah orang miskin. Hal itu membuat Luplen sangat sakit hati. Ia kemudian pergi menemui Agam yang tengah berdiri di dekat kolam. Kemudian Agam pun mengajak Luplen pergi dan merayakan ulang tahunnya. Meski sederhana, tapi hal itu sangat bermakna dan membuat Luplen bahagia. Saat di rumah, nenek kemudian menceritakan sebagaimana perjuangan Luplen selama ini kepada Agam. Luplen merupakan wanita yang tak kenal menyerah dan selalu berusaha mempertahankan sekolah yang dibangun kakeknya. Bahkan ia tak malu jika untuk harus meminta donasi ke berbagai perusahaan untuk mengembangkan sekolahnya. Mendengar hal tersebut membuat Agam sangat terharu dan bangga kepada Luplen, agar kemudian menemui Luplen yang sedang duduk di luar seorang diri. Saat itu Agam memberitahukan bahwa ia telah menyiapkan sebuah kado ulang tahun untuk Luplen, dan kado ulang tahunnya yaitu ia telah menghubungi sebuah perusahaan besar yang akan memberikan donasi untuk sekolah Luplen, dan ia mengajak Luplen pergi bersamanya besok. Hal itu membuat Luplen sangat bahagia. Keesokan harinya Luplen dan Agam pergi menemui pemilik perusahaan itu di sebuah restoran. Dan ternyata orang itu adalah Rahul. Agam dan Rahul telah menyusun sebuah rencana agar seolah-olah si Rahul ini adalah pemilik perusahaan yang akan memberikan donasi. Padahal mah itu uangnya si Agam. Rahul dan Agam pun berpura-pura tak saling mengenal dan memulai sandiwaranya. Hingga pada akhirnya Rahul memberikan selembar cek yang nominalnya sangat luar biasa. Banyak banget cuk. Karena hal itu membuat Luplen sangatlah bahagia. Terlebih ketika melihat wajah anak-anak asuhnya yang terlihat sangat bahagia, begitu juga dengan Agam yang sangat bahagia ketika ia bisa melihat Luplen bahagia. Mereka pun pergi ke sebuah danau. Di sana Luplen berkata bahwa kali ini ia sangat bahagia dan tak tahu harus bagaimana. Luplen mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Agam karena Agam telah banyak membantunya. Agam pun kemudian turut bahagia dengan Luplen.
Kemudian Agam bertanya kepada Luplen apa tujuan hidup Luplen berikutnya. Luplen berkata bahwa mudah-mudahan Tuhan mendekatkan Arjun dengannya. Aduh sakit cok, sumpah. Hal itu membuat sakit hati. Meskipun begitu, Agam berusaha untuk menguatkan hatinya dan meminta Luplen untuk tetap berjuang dengan apa yang dia impikan. Dan ia berusaha untuk meyakinkan hati Luplen bahwa suatu hari Arjun pasti akan menjadi kekasihnya. Aduh sakit banget cok. Rahul kemudian memberikan saran agar ia mau jujur tentang jati dirinya yang sebenarnya kepada Luplen. Akan tetapi Agam tetap dengan kerendahan hatinya bahwa ia tak akan melakukan hal tersebut. Ia kemudian membantu supaya Luplen bisa dekat dengan Arjun. Saat itu Rahul pura-pura mengaku sebagai pemilik perusahaan studio musik yang ada di New York. Dan ia akan membuat sebuah rekaman lagu Arjun. Rahul kemudian mengajak Arjun bertemu dengannya untuk membahas kontrak ini. Besoknya Arjun pun menemui Rahul. Saat itu Rahul berkata bahwa ada seorang gadis yang mengirimkannya video konser Arjun kepadanya. Dan Rahul memuji lagu-lagu yang Arjun ciptakan sangatlah bagus. Dan jika Arjun berkenan, ia akan segera menyiapkan kontrak dengan Arjun. Mendengar hal tersebut, Arjun pun langsung menyetujuinya karena itu adalah cita-citanya menjadi seorang musisi terkenal. Sesamanya di rumah, Arjun pun menceritakan semuanya kepada ayahnya dan saat itu Arjun berpikir bahwa wanita yang Rahul maksud adalah Sonia, dan ia siap menikah dengan Sonia. Hal itu tentu saja membuat ayahnya sangat senang dan akan segera mengatur tanggal tunangan mereka. Beberapa hari kemudian saat Agam dan Luplen sedang bersekolah, Luplen mendapat telepon dari Arjun. Saat itu Arjun mengundang Luplen untuk menghadiri acara tunangannya bersama Sonia. Mendengar hal tersebut membuat Luplen sedih dan sakit hati, karena ia sangat mencintai Arjun. Agam yang mendengar hal tersebut datang menemui Rahul. Saat itu Agam meminta kepada Rahul untuk mencari cara supaya Luplen bisa menikah dengan Arjun. Gimana pun caranya. Kemudian Rahul pun menelpon Arjun untuk menemuinya di kantor untuk membahas kontrak kerjanya. Singkat cerita mereka pun bertemu. Saat itu Rahul menyinggung tentang seorang gadis dan donasi untuk sekolah. Mendengar hal tersebut membuat Arjun sadar bahwa seorang wanita yang telah membantunya itu adalah Luplen bukan Sonia. Sepulangnya dari kantor Rahul, Arjun berniat untuk menemui Luplen, namun secara kebetulan ia bertemu dengan Luplen dan Agam yang baru pulang dari sekolah. Di sana ia meminta maaf kepada Luplen dan ia sangat berterima kasih kepada Luplen karena Luplen kini lagu-lagu akan segera dirilis. Dan semenjak hari itu hubungan mereka pun semakin dekat. Bahkan Arjun selalu datang ke sekolah Luplen untuk memberikan hiburan kepada anak-anak di sekolah. Sementara itu Agam terus berusaha untuk membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Meski hati terasa sakit, Agam sangat bahagia ketika melihat Luplen bahagia. Agam dan Arjun yang kini sudah jadi teman, mereka pun pergi ke sebuah warkop untuk minum es teh bersama. Saat itu Agam berkata bahwa Luplen sangat menyukai Arjun dan Agam menyarankan agar Agam segera mengungkapkan isi hatinya kepada Luplen. Mendengar hal tersebut, Arjun pun pergi ke rumah Luplen di tengah derasnya hujan. Arjun menyatakan cintanya kepada Luplen. Hal itu membuat Luplen sangat bahagia. Sementara itu Agam menyaksikan kejadian itu dari jauh. Aduh sakit banget cuk. Keesokan harinya, Luplen yang sedang bahagia yang menceritakan semuanya kepada Agam dan berkata bahwa semalam Arjun menyatakan cintanya kepadanya. Agam mendengar hal tersebut merasa sangat senang meski sebenarnya hatinya sangat sakit mendengar cerita si Luplen. Luplen kemudian menyadari bahwa semua ini adalah usaha Agam. Saat itu Luplen berkata bahwa ia akan pergi ke sebuah desa yang bernama Kurnol karena ada siswanya yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah karena sakit. Saat itu Luplen teringat dengan perkataan Agam yang saat itu pernah berkata kalau ia berasal dari Kurnol. Luplen berkata bahwa ia ingin mampir ke rumah Agam. Mendengar hal tersebut membuat Agam kaget karena selama ini ia telah berbohong kepada Luplen. Agam pun mengiyakan perkataan Luplen karena jika ia menolak maka identitas aslinya akan terbongkar. Agam kemudian menelpon Rahul dan meminta Rahul untuk menyewakan sebuah rumah sederhana di Kurnol. Dan tak butuh waktu lama Rahul pun segera mencari rumah sederhana dan akhirnya rencana mereka pun berhasil. Keesokan harinya saat Agam datang ke sekolah ia tak melihat keberadaan Luplen di sana. Saat itu seorang bocil menghampirinya dan berkata bahwa Luplen tidak bisa masuk hari ini. Agam pun kemudian bergegas pergi ke rumah Luplen. Sesamanya di sana ia melihat Luplen tengah bersedih seorang diri. Luplen berkata bahwa hubungan mereka tak mendapatkan restu dari ayahnya Arjun. Karena status keluarga mereka yang jauh berbeda. Akan tetapi Agam mencoba menguatkan hati Luplen dan berkata bahwa Arjun sangat mencintainya. Oleh karena itu Luplen jangan pernah menyerah dan terus berjuang bersama Arjun untuk bisa melewati ini semua.
Kemudian Agam pergi menemui ayah Arjun. Saat itu Agam mencoba meyakinkan ayah Arjun bahwa Arjun sangat mencintai Luplen. Akan tetapi ayah Arjun tetap ngeyel tak mau anaknya menikah dengan Luplen. Mengingat Luplen hanyalah gadis miskin dan tak sederajat dengan keluarganya. Agam kemudian berkata jika hanya harta yang ayah Arjun inginkan maka ia akan memberikan uang 5 triliun untuknya dan akan membiayai semua acara pernikahan Arjun dan Luplen. Mendengar hal tersebut membuat ayah Arjun terkejut dan ia pun akhirnya menyetujuinya. Agam kemudian memberikan sebuah cek kepada ayah Arjun. Betapa terkejutnya ayah Arjun ketika ia mengetahui bahwa pemuda yang ada di depannya saat ini adalah seorang miliarder kaya raya dunia. Bahkan kekayaan yang ayah Arjun miliki saat ini belum ada apa-apa dengan kekayaan yang Agam miliki. Kemudian Agam menelpon Luplen dan berkata bahwa ayah Arjun telah menyetujuinya dan berkata bahwa mereka akan segera melaksanakan pernikahannya seminggu lagi. Mendengar hal tersebut membuat Luplen sangat bahagia. Sementara itu Agam hanya bisa terdiam, ia akan melakukan apapun untuk orang yang ia cintai meski harus mengeluarkan uang banyak itu. Singkat cerita, seminggu telah berlalu, Agam pergi ke rumah Luplen untuk berpamitan. Namun saat itu ia bertemu dengan neneknya Luplen, karena Luplen sedang keluar untuk membeli perhiasan untuk acara pernikahannya. Agam berkata bahwa kedatangannya hanya untuk berpamitan karena ia harus kembali. Akan tetapi si nenek meminta Agam untuk jangan pergi dulu. Agam harus menyaksikan acara pernikahan Luplen. Akan tetapi Agam beralasan bahwa ada hal penting harus ia selesaikan. Saat itu, ia tak sengaja melihat sebuah foto yang terpajang di dinding rumah Luplen. Hal itu membuatnya penasaran dan meminta nenek untuk menunjukkan foto lain kepada Agam. Saat sedang melihat foto-foto tersebut, Agam tak sengaja melihat foto seorang pria yang ternyata itu adalah foto ayah Agam yang bernama Rajendra, yang berdampingan dengan ayahnya Luplen. Karena ternyata ayah Agam ini bersahabat dengan ayahnya Luplen, si nenek mengatakan bahwa Rajendra ini adalah pria yang sangat baik, namun setelah Rajendra menjual tanahnya kepada pemerintah, mereka tak pernah lagi berkomunikasi dengannya, dan si nenek berkata bahwa yang ia tahu saat ini, anak Rajendra kini telah menjadi seorang miliarder terkaya di dunia, tanpa si nenek sadari jika orang yang ia maksud itu sedang berada di hadapannya. Mendengar hal tersebut, Agam hanya tersenyum dan akhirnya ia yakin bahwa ayahnya tak ada hubungannya sama sekali dengan kehancuran keluarga Luplen. Setelah itu Agam pun pamit dan menemui Rahul. Agam kemudian menceritakan semuanya kepada Rahul, karena ia telah mengetahui yang sebenarnya. Saat itu Agam berpikir bahwa Kavya memanfaatkan namanya dan membuat berita bohong tentang keluarganya untuk membesarkan media massa milik perusahaannya dan menjatuhkan nama baik Agam. Seketika Rahul pun menelpon Kavya dan berkata bahwa ia akan melaporkan Kavya kepada pihak berwenang karena telah menyebarkan berita bohong tentang Agam. Kemudian Agam pun menelpon Luplen. Saat itu Agam berkata bahwa ia akan pergi dan Agam mengucapkan selamat menikah kepada Luplen. Hal itu membuat Luplen sedih kenapa Agam harus pergi di saat hari pernikahannya. Namun Agam tak berkata apapun. Luplen kemudian duduk termenung memikirkan Agam dan mengapa Agam melakukan ini semua hanya untuk kebahagiaannya. Hal itu membuat Luplen tak tenang. Ia terus memikirkan kenangan bersama Agam, dan hal itu membuatnya sedih. Begitu juga dengan Agam yang selalu terbayang dengan wajah Luplen. Kemudian Agam pergi ke rumah seorang pria yang saat ini telah menyewakan rumah sederhana. Kehadiran Agam saat itu untuk berterima kasih sekaligus pamitan karena ia akan kembali. Sebagai ucapan terima kasih, Agam memberikan sebuah hadiah kepada paman tersebut berupa sebuah apartemen yang telah ia beli untuk paman tersebut. Sementara itu Luplen yang kini tengah bersiap melangsungkan sebuah pernikahannya dengan Arjun, Luplen terus memandangi sekitar untuk mencari keberadaan Agam. Akan tetapi ia tak menemukan keberadaan Agam yang membuatnya sangat gelisah. Luplen kemudian berkata jujur kepada Arjun bahwa dirinya sangat merindukan Agam. Mendengar hal tersebut, Arjun terdiam sejenak. Lalu Arjun meminta agar Luplen memejamkan matanya dan berkata, siapa orang yang pertama kali Luplen lihat ketika memejamkan matanya. Arjun kemudian menyadari bahwa Luplen ini sangat mencintai Agam, meski Luplen tak memberitahunya. Saat itu Arjun berkata agar Luplen segera pergi untuk menyusul Agam, karena Arjun sadar jika cinta yang dipaksakan tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Arjun meminta Luplen untuk mengejar Agam dan jangan khawatir dengan dirinya. Saat itu juga Luplen pergi untuk menemui Agam di rumah sederhananya. Akan tetapi saat di perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang saat itu pernah menghinanya. Wanita itu meminta maaf atas perlakuannya saat itu dan ia juga berkata bahwa Agam bukanlah pria biasa. Ia merupakan seorang CEO perusahaan dan miliarder terkaya di dunia.
Dan ia baru tahu ternyata ayahnya juga bekerja di perusahaan miliknya. Mendengar hal tersebut membuatnya terkejut dan tanpa berkata sepatah kata pun ia melanjutkan perjalanan untuk ke rumah sederhana yang saat itu Agam tinggali. Akan tetapi si paman pemilik rumah itu berkata bahwa Agam sudah pamit pergi ke Marika. Mendengar hal tersebut, Loveline pun memutuskan untuk mengejar Agam ke bandara bersama neneknya. Sementara itu Agam dan Rahul yang telah sampai di bandara, mereka pun duduk sambil meminum kopi sejenak. Saat Agam dan Rahul akan pergi menaiki pesawat pribadinya, tiba-tiba Loveline bersama neneknya datang. Saat itu Loveline berteriak memanggil Agam. Loveline langsung berlari dan memeluknya. Akhirnya ia sadar bahwa ia sangat mencintai Agam dan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Anjay. Ajib. Dan film pun selesai. Jika kau mencintai seorang, biarkan ia pergi. Kalau ia kembali, ia adalah milikmu. Bila tidak, ia memang tak pernah jadi milikmu. Cinta sejati sebenarnya tidak akan berakhir dengan kematian. Jika Allah menghendaki, itu akan berlanjut nanti di surganya. Sebuah keberkahan jika kamu mencintai seseorang dan orang tersebut mencintaimu juga. Tetapi, sebuah musibah ketika kamu mencintai seseorang dan orang tersebut tidak mencintaimu. Maka kamu harus bersabar tentunya. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman kamu semua supaya teman-teman kamu semua tahu cerita alur film ini. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.